IR melakukan langkah hukum atau upaya hukum dengan sangkaan penipuan. Yang sangkaan tersebut ditujukan diduga kepada IF. Bukan langkah atau upaya hukum yang salah, hanya saja prematur karena tidak dengan parameter yang jelas. Bahkan bisa dianggap terburu-buru, tergesa-gesa. Bahkan memberikan kesan untuk melimpahkan masalah, pokok permasalahan kepada IF. Apabila IF hanya mengiming-imingi secara lisan kepada IR, mengaku berstatus duda atau bahkan jejaka kepada IR, hingga pada akhirnya menikah siri dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan penipuan. Terkecuali apabila IF melakukan maladministrasi dan atau merekayasa sebuah dokumen, maka bisa dikategorikan penipuan. Seperti seharusnya tercantum menikah, namun dokumen tersebut dipalsukan atau direkayasa menjadi belum menikah. Itulah yang menjadi landasan untuk mengajak IR untuk menikah dan lain sebagainya, meskipun secara siri. Baru bisa dikategorikan penipuan, karena ada maladministrasi yang menjadi landasan tertipunya IR. Sedangkan ini tidak. Hanya by lisan. Jadi tidak bisa dikatakan penipuan. Unsur penipuannya gugur demi hukum. Harus diingat pula, mohon maaf, tubuh wanita dalam hal ini, alat reproduksi wanita, bukan dalam kategori barang. Apabila landasannya adalah iming-iming yang dilakukan IF kepada IR hingga akhirnya menikah siri, lalu dilanjutkan dengan adanya hubungan suami istri, maka itu pun tidak bisa dikategorikan penipuan. Karena mohon maaf, tubuh wanita, dalam hal ini alat reproduksi wanita, bukan dalam kategori barang. Maka dasar atau landasan upaya hukum dengan sangkaan penipuan, lagi-lagi gugur demi hukum, terbantahkan. Apalagi seperti kita ketahui bersama, pernikahan siri yang dilakukan oleh IF dan IR atas sepersetujuan kedua belah pihak, IF dan IR. Bahkan pernikahan siri tersebut pun diketahui oleh kedua keluarga dan atau kedua orang tua dari IF maupun IR. Bahkan hubungan suami istri yang dilakukan antara IF dan IR pun atas dasar suka sama suka dan atau sepersetujuan kedua belah pihak. Maka lagi-lagi, upaya hukum yang dilakukan dengan sangkaan penipuan gugur demi hukum atau batal demi hukum, bahkan terbantahkan secara faktual. Namun berbeda halnya dengan upaya hukum atau langkah hukum yang dilakukan oleh istri sah. Istri sah melakukan upaya hukum atau langkah hukum dengan sangkaan perselingkuhan dan perzinahan. Landasan dan dasar hukumnya jelas terkait pelaporan tersebut. Karena perselingkuhan itu jelas-jelas terjadi. Hal tersebut dibuktikan dengan diakuinya oleh IF dan IR bahwasanya pernikahan siri tersebut benar-benar terjadi. Bahkan perzinahan pun, suka tidak suka, IF dan IR pun mengakui bahwasanya mereka sudah berhubungan suami istri. Hal tersebut pun didukung dengan adanya isi rekaman CCTV yang memuat durasi 2 jam antara IF dan IR. Maka secara tidak langsung, langkah hukum
yang diambil oleh istri sah terkait sangkaan perselingkuhan dan perzinahan, unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Maka dapat diartikan, langkah hukum yang diambil terkait pelaporan dengan sangkaan perselingkuhan dan perzinahan adalah langkah hukum yang dapat dikatakan tepat. Dan inilah kenyataan yang bisa kita lihat menjadi sebuah anomali. Di satu sisi atau dari pihak IR, langkah hukum yang dilakukan bisa dikatakan prematur, bahkan tergesa-gesa karena unsur-unsurnya sulit untuk terpenuhi, bahkan mudah untuk terbantahkan. Namun di sisi lain, dalam hal ini istri sah, upaya hukum yang dilakukan oleh istri sah, unsur-unsurnya lebih dari cukup bisa dikatakan terpenuhi. Bahkan pembuktiannya pun lebih dari cukup untuk mudah dilakukan. Langkah hukum yang bisa dianggap tepat. Maka ingatlah baik-baik, setiap tindakan, setiap sikap, setiap keputusan selalu memiliki dampak maupun konsekuensi. Entah itu dampak hukum maupun konsekuensi secara hukum. Maka berhati-hatilah dalam bertindak, bersikap maupun mengambil keputusan. Jangan sampai tindakan, sikap, dan keputusan emosional bukan menjadi sebuah kebaikan, melainkan menjadi sebuah kesalahan berulang yang dampaknya memiliki konsekuensi. Alright? Alright. Ulala.